Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dirut LSUP Penjalin, Bapak Ibu pejabat di lingkungan LSUP Penjalin Padang, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka halal bihalal yang intinya silaturahim di antara kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagus sana pakai ini aja. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya di jadwal itu dikasih waktu 30 menitnya. Jadi sekitar jam 8.15 lebih sedikit. Kalau tambah mungkin agak 5 atau 10. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, halal bihalal ini kegiatan yang rutin kita kerjakan setelah Ramadan berakhir. Apa itu halal bihalal? Halal itu dari kata halal, artinya lepas atau terbuka. Sesuatu yang lepas, yang terbuka itu namanya halal. Lawannya haram. Haram itu sesuatu yang kita terhalang. Jadi kalau kita tidak bisa mencapainya, ada penghalang namanya haram. Ibu-ibu dengan saya haram, tidak boleh menyentuh saya karena ada penghalang, kecuali darurat seperti dokter. Tapi kalau tidak ada kondisi darurat, jangan menyentuh saya. Saya tidak boleh menyentuh ibu. Ada penghalang di antara kita, haram. Kalau saya dengan istri saya tidak ada penghalang, bebas saya sentuh kapan saja, karena halal. Itulah maknanya. Jadi halal itu artinya melepaskan atau membuka penghalang yang menghalangi kita kepada Allah dan yang menghalangi kita kepada manusia. Jadi ada penghalang yang menghalangi kita baik dengan Allah maupun dengan manusia. Apa penghalang yang menghalangi kita dengan Allah dan dengan manusia? Satu saja, dosa. Bapak Ibu kalau berdosa dengan Allah pasti terhalang dengan Allah. Kalau berdosa dengan manusia pasti terhalang dengan manusia. Ibu-ibu kalau bacakan lain taluk ke rumah orang tu lain. Tidak. Kenapa? Karena sudah terhalang dengan dosa. Itu kenapa Bapak Ibu tidak akan bisa pulang kembali kepada Allah kalau masih berdosa. Kenapa? Kata Allah di surat Al-Fajr ayat 28, 29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah Al-Fajr ayat 27, 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ibu-ibu yang belum ke bagian tempat, ada di bagian kanan sedikit, masih kosong. Silakan ke depan. Karena memang ibu-ibu ini suka bertumpuk di bagian belakang. Dari dulu, dari Siti Hawa sampai hari kiamat begitu itu duduk ibu-ibu. Karena kalau di bagian belakang bisa otak. Pendaki di Ustaz itu malu otak. Padahal yang paling besar pahalanya yang di depan. Ya kata Nabi, siapa yang duduk di saf depan, saf satu, sama pahalanya berkorban seekor onta. Bisa ya? Yang paling belakang itu kalau tuyu sampai ekor itu. Yang paling belakang itu dapat kalu tuyu, kalu ayam.
Kaca di buku ibu, kadang balonnya digunakan ini. Nah, nanti waktu saya tambah ibu ya 5 menit ya, ini kan udah tergerus waktu saya. Iya tambah waktu. Udah aman ibu? Belum ya, silakan diamankan. Di depan masih ada nih. Jangan berdiri di luar masjid itu, di depan. Saya itu kalau ngajar, itu mahasiswa yang duduk di depan itu saya kasih B langsung. Jadi kalau setiap kuliah dia duduk di depan, itu saya kasih B. Sebodoh-bodoh dia saya kasih B. Tinggal dia cari A. Sebab menurut saya, orang kalau di depan dekat saya duduknya tanda ingin serius. Nah itu, psikologinya begitu. Makin ke belakang, aduh rencana ada serius itu tuh. Maka yang di depan itu saya kasih B. Tapi saya kasih tahu ke dia nanti tidak datang pula dia kuliah. Sudah itu di belakang masih banyak yang berdiri itu. Baiklah ibu ya, yang belum tempat duduknya dapat dicari saja yang ada rongganya. Hanya lihat dari situ. Baiklah, jadi Bapak Ibu, kalau berdosa baik kepada Allah maupun kepada manusia, tidak bisa pulang ya. Karena kata Allah syarat pulang itu jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhanmu. Siapa yang boleh pulang menghadap Allah kalau jiwanya sudah tenang? Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah tidak punya dosa lagi, baik dengan Allah maupun dengan manusia. Kalau dia sudah dapat ampunan dari Allah, sudah dapat maaf dari manusia, itu tanda jiwanya sudah tenang. Kenapa begitu? Dalam hadis sahih Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Wahai Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Itu dosa. Kalau hati Bapak Ibu tidak tenang, gelisah, itu pasti sedang banyak dosa. Sip. Jadi kalau ibu tidak mau lalu waktu malam, itu tanda berdosa. Karena sifat dosa itu menggelisahkan hati. Ibu kalau bercakap dengan suami di rumah, dia mau lalu waktu malam, tidak kan? Karena ibu berdosa. Oh tidak Ustaz, dan bercakap pakai lu, ada lalunya, bila pada ibu tahu. Biasanya manusia itu kalau bermasalah dia gelisah. Tanda hati orang sehat, tanda hatinya masih lembut. Kalau ada masalahnya gelisah. Masalah dengan Allah gelisah, masalah dengan manusia dia gelisah. Itu tanda orang hatinya sehat. Ibu kalau bermasalah dengan manusia gelisah, datangi dia, minta maaf, diberi maaf, pasti tenang nanti. Kenapa? Ampunan itu menenangkan hati. Itu kenapa begini? Bapak Ibu setiap habis beribadah selalu menemukan ketenangan hati. Percaya? Kemarin Ramadan selesai di malam takbir. Bagaimana perasaan Bapak Ibu di malam takbir? Bahagia, lapang. Kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang berpuasa, ibadah malam, kata Nabi, diampuni semua dosanya. Itu maka di hari raya itu merasa lapang bahagia. Kenapa? Dosa diampuni.
Ibu bapak habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa perasaannya? Lapang, tenang. Kenapa? Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Begitu kata Allah di surat Hud ayat 114. Setiap salat menghapus dosa. Setiap salat menghapus dosa. Itu makanya Bapak Ibu kalau salat takbir ihram, Allahu Akbar. Apa bacaan pertama doa kita? Di samping wajah tu kalau yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Tak begitu? Ya Allah, jauhkan saya dari dosa saya sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu maksud tenang hati Bapak Ibu hadis salam. Kenapa? Dosa diampuni. Bapak Ibu duduk di pengajian kayak sekarang nih, duduk dengan pengajian, apa perasaannya? Tenang. Kenapa Ibu Bapak tenang mendengar pengajian duduk di majelis? Karena kalau duduk di pengajian kata Allah wa zakirinallaha katsiran wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan, tuh di surat ya Al-Ahzab ayat 35. Orang yang duduk di majelis zikir, di majelis taklim, diampuni dosanya. Coba Ibu duduk di pengajian kok tenang, taras. Coba kok tak kalau dengan pengajian sebagian ini. Ya, orang lalu menanggapi pengajian kok tanda hatinya tenang. Kalau gelisah tak bisa lagi lalu saya lagi buka. Ada orang di rumah payah lalu Ibu. Laraki spring bed, mati lampu, lagi hasil, tak yang lalu. Payah menanggapi pengajian kamu saji, menyanda saya kata enggaknya Pak. Sakancang tu setiap hari-hari hanya lalu Pak. Orang lalu di pengajian tu Pak itu tidak sebarang orang pilihan Pak. Orang pilihan ini, saya lihat. Ibu kecil muda lalu duduk itu. Orang rami, mik kancangnya lalu. Itu sempurna ketenangan hati itu Pak. Orang kadang untuk lalu pakai narkoba bagaimana? Ibu bapak yang dokter supaya pasien kalau lalu pasuntik dah. Ikut duduk menyandar saja Pak lalu. Para ketenangan hati apa di pengajian. Iya. Kalau dosanya diampuni. Coba orang duduk kalau ada orang lalu mendengar ceramah apa Ibu. Ambo dak berang dari. Tu tado dak berdosa itu. Apalagi kalau bakaru kalau berasi mana tu. Ya orang mati subur tu. Karena setiap amal saleh itu mengampuni dosa, itu makhluk tenang hati ini. Ibu bapak bersedekah. Coba Ibu sedekah nanti. Baik ke panti asuhan, bawa baris sakaruang. Pak, untuk anak-anak makan. Itu pulang lah Ibu. Lapang jiwa terasa. Kenapa? Begitu kata Allah di surah At-Taubah 103. Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Setiap sedekah itu menghapus dosa. Setiap sedekah menghapus dosa. Setiap sedekah menghapus dosa. Makanya orang rajin bersedekah itu lapang wajahnya Pak. Ya, cerah wajah. Itu orang rajin bersedekah itu gitu. Orang yang sempili itu biasanya kanjengnya bakal duit ya Pak. Bapak ibu berapa apa-apa bakal duit kanjengnya itu sempili. Orang sempili itu came takut. Orang kikir begitu. Orang kikir itu came takut. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau. Orang kikir itu came takut. Bahkan ada apa-apa itu ada itu. Tinggal dompetnya di rumah, itu sasak jamuknya Pak. Padahal di rumah istrinya tuh, dia kikir tadi, tinggal dompet sasak jamuk bagai. Jadi orang kikir itu merasa kan susah, jiwanya tidak tenang. Karena dosa yang diampuni itu. Nah, makanya ada perintah Nabi Ibu, kalau sakit itu bersedekah. Karena penyakit itu karena dosa. Dan dosa itu membuat tidak tenang. Orang itu waktu sakit Ibu, di hati tidak tenang. Betul Ibu kamu? Ibu kalau hatinya gelisah, lalu tidak namu makan berkurang gitu. Asal lalu tidak namu makan berkurang, penyakit cepat Ibu. Daya tahan tubuh turun gitu. Maka kalau bersedekah,
dosa diampuni, hati tenang tu makanya ubek penyakit kau rajin bersedekah. Maka Pak Dokter sampai ke pasien apa rajin-rajin bersedekah so kalau pulang ya. Makanya apa disuruh ke rumah sakit, kau kata apa kurang bersedekah, disuruh ke dokter bersedekah nih. Ada yang kurang bersedekah di luar, ada yang dipasok kalau bersedekah ke dokter nih itu. Ya kan membayi itu kan bersedekah namanya itu. Ada yang kurang bersedekah. Makanya Bapak Ibu setiap amal saleh itu menenangkan hati, karena dosa diampuni. Gitu. Jadi halal bihalal kita dengan Allah sudah selesai. Sudah puasa, sudah ibadah malam, sudah salat, sudah. Nah persoalannya sekarang dengan manusia lagi. Karena Bapak Ibu kalau punya masalah dengan manusia tidak bisa pulang juga. Sehebat apapun ulama dengan Allah ibadahnya tidak bisa terima juga kalau dengan manusia tidak selesai. Makanya ada hadis sahih riwayat Muslim kata Nabi, atadruna manil muflis, ada orang yang bangkrut, muflis namanya. Nah, jangan dikasih nama anak muflis nanti ya. Muflis kok bangkrut artinya. Ya. Muflis. Jadi lagi nama anak muflis, orang bangkrut artinya tu. Bangkrut. Dia pahit. Nah, jadi lagi namanya. Ini nak sahadunya bahasa Arab tu rancak dulu. Ada orang bagi anak namanya maisir. Maisir ku judi artinya. Besok bangkrut saya kerajaan. Maisir lagi ada mana? Ya, kalau Firdaus itu surga paling tinggi, nah, gitu. Kalau Jahanam itu neraka. Itu bahasa Arabnya memang neraka. Nah, jadi ada orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut? Kata sahabat, yang tidak punya uang, yang tidak punya harta. Kata Nabi, bukan. Al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin dan seterusnya. Ada umatku nanti di hari kiamat datang membawa ibadahnya yang banyak, salat berjamaah tiap waktu, tahajud tiap malam, Al-Quran one day one juz, majlis taklim tiap minggu. Masya Allah ibadahnya. Lalu apa masalahnya? Syatamahaza, mulutnya sering menyakiti perasaan orang. Darabahaza, tangannya ketika berkuasa sering menzalimi hak orang. Wa akala malahaza, harta orang dia ambil, tak dia pulangkan, tak dia minta halal. Kata Nabi, dia akan menyerahkan semua amalnya pada orang itu. Bila amalnya habis, ukhizat min dzunubihim, dosa orang diberikan kepada dia, sumaturiha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Tuh. Masalah yang paling berat dengan manusia. Ada orang bangkrut amalnya banyak, tapi masalahnya dengan manusia banyak pula. Apa masalahnya dengan manusia? Satu, mulut. Mulutnya selalu menyakiti perasaan orang. Itu makanya ibu-ibu mulut ini hati-hati. Maka Nabi pada ditanya apa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka, kata Nabi, al-fam wal farad, mulut dan kemaluan. Kemaluan nomor 2, karena ada batasnya. Kalau kemaluan ini 65, ada lagi itu. Kalau mulut makin pensiun makin mauta. Ya. Makin pensiun makin mauta. Jadi ibu pensiun tuh, kalau kau dari pagi sampai siang mauta, itu udah suruh mauta, lalu itu udah sudah. Sampai ke masjid mauta aja, orang berceramah mauta aja, itu udah kan mauta. Padahal tadi dari ruangan kita jalan lah motan, di masjid orang ceramah motan, besok pulang motan loh dia, nanti pun mau pagar kagak usah jam lagi motan, kagak motan, jadi ibu dah cukup. Orang kan ibu, oh apa ada ibu, aku ceramah akan kembali dan apa ibu koyok motan, tadi indahnya loh. Ya cuma dia aku sama dia, saya kalau motan aku sapu loh. Dua ibu kalau disapu otak apa ndak elu bantuan Pak. Dari dulu situ. Itu aku Nabi ngasih warning kepada bapak-bapak. Apa kata Nabi? Istausun nisaa khairan. Kalau perempuan itu berbuat salah, kata Nabi, berbuat baiklah kepadanya. Itu perintah Nabi, begitu agama ini. Jadi kok salah orang rumah, kok tambah belanjonya. Ya betul. Salah aja deh, apa aja deh.
masa disalahkan dah elok loh Pak, yo dah elok nih. Dak kena sapu loh Pak. Ini jadi kerajo salah Pak sapu dak nyo elok kawan. Makanya kok salah ibu pun tambah belanja, salah naikkan budget, ya salah baju, salah lah itu HP ganti. Itu makanya kami ibu dah panjang-panjang umur kami. Coba ibu survei lah. Mana banyak nenek-nenek juga kakek-kakek di dunia kamu. Nenek-nenek pun 85 lebih mati. Kami 60, 65 lebih mati. Jarang-jarang 65. Jadi apa? Kemudian beliau pun dekat tangga ya. Beliau dekat tangga jadi bertahan juga. Labiannya lagi bayi dalam tinggal. Coba bayangkan ibu salah. Kami dah boleh berak ibu. Salah kalau ibu kami berbuat baik ibu. Itu beban jiwa itu tak tanggung baik. Buktinya tadi lah kalau tak mati capek rambut kami hilang. Boleh. Itu ada mikir ibu boleh. Boleh. Itu atau pada ibu rambut ibu hilang. Yang hilang rambut kami. Jadi ibu kira rambut kami hilang boleh penyakit tidak dia perangi ibu. Itu masalahnya. Atau makanya kalau ibu mota nak bertanggahan dong, jadi saya biasa. Mulut ibu yang paling bermasalah mulut. Dulu mulut, kini ujung jari ya. Dulu orang bergibah, ibu duduk bersama-sama ibu kalau menggunjing orang sambil mencari putung dulu zaman sisuk nak. Kini ibu sih, dia sedang menggibah ibu. Makanya ibu tu HP hati-hati kalau jauh mulut bisa hilang ibu. Kalau HP tak terekam, atau bisa di-share. Ibu kalau tak urusan ibu jangan berkomentar di WA group. Nabi pada ditanya apa tanda Islam orang baik, kata Nabi tarkuhu malayakni, dia tidak berkomentar yang tidak urusannya. Ibu mau komentar waktu di WA group. Kadang Pak Dirut bagi di sini. Bisa ibu yang menyindir Pak Dirut di WA group loh, itu nanti membagi itu bagian amal satu ke beliau manang baik baru sudah. Bagi Naco di WA group berkomentar tentang pimpinan, tentang direktur, ibu makin banyak lagi amal kamu saya kamu. Karena mulut itu nanti dibayar. Yang paling banyak membuat manusia celaka itu mulutnya. Ujung jari itu makanya kata Nabi, "Maka yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, bicara baik. Tidak bisa. Lebih aman. Banyak bicara itu nanti berat. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan walaupun sepenggal kata dicatat. Kalau menyakiti orang bayar. Tak mudah. Makanya tahan-tahan aja ibu itu. Yang dah urusan kita, kadang waktu itu kita di WA group itu bagarah, cuman garawat dibaca orang, ibu waktu orang di garawat. Kalau ibu punya kepentingan japri, kenapa harus di WA group? Itu bermasalah tuh, mulut. Ya. Makanya kalau tak perlu diam. Jadi aman. Yang kedua adalah bahasa. Ketika dia hidup, ketika dia punya kuasa, tangannya sering menzalimi orang. Tangannya. Kok Pak Dirut tuh? Pokoknya Pak Dirut, hak-hak ini. Jangan dikurang-kurangi. Ya, kalau ada yang kritis, jangan dihambat-hambat hak-haknya. Bermasalah nanti Pak Dirut. Makanya ini Ibu, nanti baca di surah Al-Haqqah 28-29. Ketika manusia di hadapan hisab, nanti akan dihisab kira itu. Ada dua yang diteriaki manusia di depan hisab. Pertama kata manusia, ma'agna anni maliyah. Ya Tuhan, kenapa dulu saya kaya? Kenapa harta saya dikasih banyak? Celakalah saya. Halaka anni sultaniyah.
ya Tuhan, kenapa dulu saya ada jabatan, kenapa dulu saya pejabat. Dua yang disesali manusia di masa nanti ketika dihisab. Satu, kenapa kaya. Kenapa kaya? Latus adunna yauma izin amin naim. Setiap nikmat akan ditanya. Dan ini yang bikin lama, makanya kata Nabi, ya dakhulu fuqaraul muslimin qabla al-aghniyah bi nisfi yawm wa huwa 500 am. Orang kaya terlambat masuk surga 500 tahun. Orang kayu kok balik pertanyaan ibu. Coba kau ibu apa-apa yang punya Pajero, gantilah yang Fadzal di lampu di situ. Ayah di situ. Papa dokter yang punya Pajero, apa ganti dari bapak jangan usah. Ajar Fadzal sebab capek. Yang punya Pajero kok dari 500 tahun gua masuk surga, Pak. Yang apalagi yang punya motor itu udah mana yang punya Alphard Pajero 500 tahun terlambatnya Pak. Lah itu Bapak kalau ke swalayan makin banyak masuk keranjang barang lama udah dikasih kagak. Nah ya sama lah. Masa banyak nikmat cepat hisapnya lama itu ya. Makanya beruntunglah apa-apa yang pakai motor kataku capek. Nah, capek. Nah. Pajero ya, lamo. Ayo. Pajero itu lamo. Kalau mau pokoknya cepat capek, harus kita karena orang kaya itu hisapnya panjang, lama begitu hisapnya. 500 tahun terlambatnya masuk surga. Karena ditanya, bukan masuk neraka, tidak terlambat karena menjawab pertanyaan dulu. Makanya manusia berteriak, ma'alna anni maliyah, kenapa harta saya banyak? Halal pun ditanya, apalagi haramnya. Yang halal saja ditanya, apalagi yang haram. Ya. Yang kedua, kenapa saya punya jabatan? Bapak Ibu, yang paling terakhir masuk surga dari kita yang ada sekarang, Pak Hiro. Tanggung jawab dulu. Berapa banyak nih Pak? Yang pegawainya, yang drivernya, yang dokternya, yang perawatnya, semua tanggung jawab beliau. Panjang Pak. Itu kalau satu periode jadi dirut kok 2 periode lah. Jadi yang jadi pejabat itu panjang urusannya tuh. Ya. Oh yang jadi staf capek. Nah ada tanggung jawab. Dia tanggung jawab banyak. Makanya kalau hak manusia dengan kekuasaan itu kemudian dizalimi, maka katalah dia tertahan. Tidak bisa. Selesaikan dulu. Kecil ibu-ibu di belakang asailah. Tapi Bapak Ibu, kalau pemimpin ini dia adil, orang pertama ke surga. Atau hadis Sahih Bukhari. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang ketika manusia masih berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun berdiri, ini yang 7 sudah sampai ke surga, tidak ikut berdiri. Ada 7 manusia. Nomor 1 dari yang 7 itu imamun adil, pemimpin yang adil. Nomor 1. Jadi Pak Dio nomor 1. Kalau adil. Bagaimana pemimpin yang adil itu? Umar bin Khattab katanya, kalau umat ini kelaparan, saya pertama lapar. Kalau umat ini kenyang, saya orang terakhir merasakan kenyang. Itu pemimpin yang adil. Jadi dirut yang adil, labauto 1 karyawan. Baru jadi labauto. Ini kawan labauto, labauto ada. Tidak mudah ya.
Nah, karena itu. Makanya manusia itu kalau tangannya menzalimi orang tak bisa. Bayar dulu. Pembayarannya bagaimana? Dengan amal lah. Kalau Bapak Ibu ya dizalimi orang, itu nanti dibayarnya pakai amal dia atau pakai dosa Bapak Ibu bayar ke dia. Dan dia tidak bisa pulang, tidak bisa menghadap Allah kalau belum selesaikan. Tuh, makanya hak-hak orang ini jangan dikurangi. Tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh. Bermasalah. Atau akala malahaza, harta orang dia ambil, tidak dia pulangkan, tidak dikembalikan, tidak minta halal. Itu makanya hutang itu capek bayi. Itu hutang lama-lama mati. Kata Nabi tidak akan masuk surga orang yang berhutang walaupun mati sakit. Orang yang berhutang tidak akan masuk surga walaupun mati sakit. Kenapa? Urusannya dengan manusia selesaikan dulu hutang piutang itu. Maka berhutang itu jangan lama-lama ada itu. Itu saja mulai CPNS sampai pensiun SK pun dah kadua. Ya, itu mati itu satu hutang itu. Ya. Cabut SK itu dia mati gitu. Ya. Dalam status berhutang mati akan masuk surga. Nah, jadi manusia itu tidak bisa pulang, tidak bisa menghadap Allah kalau tidak selesai urusannya dengan Allah. Gampang taubat. Dengan manusia harus minta halal. Nah, kalau ada orang minta maaf kepada Bapak Ibu, paling tidak ada 3 maaf yang diberikan. Nanti baca di surat Al-Ghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fazaruhum ya in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya istrimu musuh bagimu, waspada dengan mereka. Jika kamu memaafkan mereka dan memaafkan mereka dan memaafkan mereka, Allah Maha Pemaaf. Ada 3 maaf ya. Satu namanya tasfahu. Apa itu ta'fu? Apa itu ta'fu? Menghapus salah orang tapi bekas masih ada. Nyola dan maafkan cuman dan kok codolu jundang. Telah dijago-jago cara batu pagi. Ibu-ibu kok memaafkan bisa, melupakan tak bisa. Makanya ibu-ibu Pak kalau tersinggung jawab rasanya Pak, lah 20 tahun Pak tekanannya. Ibu-ibu kok tidak bisa melupakan. Memaafkan bisa. Kalau awak Pak lupa sebentar ibu tidak bisa. Atafu namanya itu. Oke lah, tidak apa-apa lah. Ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Yang kedua tasfahu, menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Itu Abu Bakar contohnya. Nanti baca di surat An-Nur 22. Jadi Abu Bakar itu Aisyah difitnah berselingkuh, anak Abu Bakar. Siapa yang memfitnah Aisyah selingkuh? Mistah yang tiap bulan dapat BLT dari Abu Bakar. Abu Bakar itu kasih BLT rajin kurang miskin Pak, tapi tidak nyapres, tak nyalek. Kasih BLT aja, kasih BLT. Nah, Mistah ini yang dapat bantuan menyebarkan fitnah Aisyah selingkuh sampai rumah tangga Nabi goncang. Tapi Abu Bakar melupakan dan tetap kasih bantuan. Itu namanya tasfahu. Yang paling tinggi talfiru. Apa itu talfiru? Menutup salah dengan kebaikan. Kalau ada orang salah ke Bapak Ibu, balaslah dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu namanya maghfirah seperti Allah. Kita berdosa menghadap Allah, minta ampun diganti dengan pahala sebanyak dosa. Jadi ibu, bapak kalau ingin maghfirah itu, misalnya ibu dicaci maki orang, masak samban dan kenya. Apa ditapu orang, lagi satu ibu. Tuh, Pak Dirut ya difitnah oleh bawahan, promosikan jabatan. Itu cara maghfirah dan itu yang paling dicintai Allah. Ya, kalau Bapak Ibu bisa yang ketiga ini, itulah kekasih Allah. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka, tapi Allah cinta kepada orang yang berlaku ihsan. Kalau semua kita di rumah sakit berlaku ihsan, tidak ada persoalan lebih. Semua aman. Sayang ihsan yang belum ada nih, maghfirahin.
ego kita masih ke depan. Nah, begitu Bapak Ibu pesan saya. Ya, mudah-mudahan kita semua ya, hari ini ya, sudah benar-benar tidak ada urusan dengan manusia, tidak ada urusan lagi dengan Allah, sehingga kalau kita meninggal hari ini menghadap Allah dengan tenang. Gitu ya. Nah, masalah itu sebenarnya tidak dengan orang lain, tidak dengan Allah. Masalah itu yang paling bermasalah, yang paling banyak masuk neraka itu dengan bapak di rumah. Itu makanya Nabi ditanya, saya pernah lihat ke neraka, saya tidak membayangkan isi neraka seperti yang saya lihat. Sahabat kaget, apa yang kau lihat dalam neraka ya Rasulullah? Saya lihat aksaru ahliha anisa, paling banyak penduduk neraka itu perempuan. Mereka tak salat ya Rasulullah? Mereka salatnya tiap malam berjamaah, tahajudnya, Masya Allah, ibadah, tapi masuk neraka paling banyak. Kenapa? Yakfurnal ashir, mereka banyak yang durhaka pada suaminya, banyak yang melawan, menjauh. Itu masalah ibu situ. Kami sekalimat mengecek ibu udah 2 jam dari sudah tahajud tiap malam. Itu masalah. Ibu tahajud tiap malam. Tiap malam tahajud, tapi kok terlambat transfer Pak, wajah itu dah boleh. Sekali kandangnya dah dapatnya Pak, hilang dah sobayi Pak sekolah. Begitulah, pokoknya apa kita ibu, tolonglah ibu, dia capek-capek meluput jasa kami. Lah berpuluh tahun kami membiayai ibu, membahagiakan ibu. Cie kandang ibu dah dapat, hilang satu jadi. Itu masalah itu paling banyak ya. Nah, makanya ibu, tolonglah kami kok ditempatkan di tempat yang semestinya. Kadang-kadang ibu kok di Batarajo, Pak, Batarajo coba gaji Pak, awak kok tak ada ragun. Pulang-pulang enggak lah. Ibu dulu ibu ketika baru-baru pulang apa pasambui di pintu nak. Panggil baju tas nak, panggil sepatu nak. Kini tak ada lagi, kini tapi sebelum lalu pulang-pulang enggak pulang di pintu lagi. Tolong ibu hormati kami. Kalau sorga di bawah telapak kaki ibu ya, untuk siapa? Untuk anak laki-laki. Kalau untuk perempuan, sorga ibu di bawah telapak kaki kami. Ingat, kalau perempuan mati, kata Nabi, ayyumra'atin matat, kalau ada perempuan mati, wa zawjuha radin, suaminya reda ketika dia mati, dakhalat al-jannah, masuk sorga langsung. Tapi pada itu mantap, tapi melawan penjawe. Oh, dah ada gunanya. Terus saya sekarang ibu justru kalau ke aku, tolong minum bu, kecil serakit itu dan kau selaka. Kamu tak ada apa-apa, kan masalahnya sih paling banyak. Nah, makanya ibu-ibu Pak, tidak boleh hak-hak kami sampai kurang di ibu Bakarajo. Walaupun ibu sibuk Bakarajo dan hak-hak kami tetap ibu penuhi. Tidak boleh alasan ibu laki capek lalu ibu abaikan kami. Kadang ibu tidur rumah lalu saja, kami mana-mana sampai pagi. Nah, apa masalah ibu sudah kira. Angka maaf boleh, maaf boleh. Tapi itu lalu ibu bapak mendatang. Ya kan pada saya bacakan hadis dulu, waktu dapat demo dulu. Apa kata Nabi? Ayo meraatin, kalau ada perempuan tidur di malam hari, ibu tidur. Wabata ladban, suaminya marah, ibu lalu. Suami ibu berang, ibu lalu aja bakaru. Apa kata Nabi? La'anat hal malaikah hatta tusbih, para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Sampai pagi malaikat melaknat ibu. Kalau mati ibu langsung pegolong neraka langsung. Itu makanya ibu pun tidak boleh lalu loh. Kalau kami lalu boleh. Ya situ ibu. Dan ibu lalu dulu. Lalu kami dulu, baru lalu. Oh, ada menantu, saya tidak lalu boleh. Kami cek. Pak, kalau lalu hai, oke, siap lalu. Kalau lalu itu masalah itu. Nah, mati itu kalau neraka itu potensial tadi dulu. Nah, nanti minggu itu anggu itu rumah saya itu lupa. Pakai siapa apa, alhamdulillah mana orang itu.
Begitulah dong Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat bahan yang lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.